Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Di video kali ini aku mau menjelaskan secara lengkapnya apa aja yang terjadi dengan 50-50. Jadi buat yang masih belum tahu apa-apa ataupun yang udah denger tapi masih agak bingung, melalui video kali ini bakal jadi langsung paham lengkap. Oke, langsung kita mulai. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kejadian kali ini, kita perlu ingat tiga pihak ini: The Attract, The Givers, sama 50-50. The Attract ini merupakan perusahaan yang memiliki label 50-50 sepenuhnya 100%. CEO dari The Attract ini bernama John Hong Jun. The Givers merupakan perusahaan yang di-outsource oleh The Attract untuk membuat lagu-lagunya 50-50. Dan CEO-nya bernama An Song Il. Dan yang terakhir, 50-50, nama girl groupnya yang dimiliki oleh The Attract. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, The Givers ini merupakan perusahaan yang di-outsource sama The Attract. Jadi semuanya ya dibayarin sama The Attract ini. Per tahunnya, gaji yang dibayarkan oleh The Attract untuk The Givers ini mencapai 326 juta Korea won. Jadi sekitar 3,5 miliar rupiah. Ini gaji 4 orang. An Song Il gaji per tahunnya 160 juta. Terus ada juga yang dapat bayaran 66, ada yang 55, ada yang 45. Ya, jadi 4 karyawan ini semua digaji sama The Attract juga. Sekarang mulai tak ceritakan insidennya. Apa yang terjadi? Awal mulanya, keramaiannya ini terjadi pada tanggal 19 Juni tahun 2023 saat 50-50 menuntut The Attract untuk memutuskan hubungan kontrak eksklusif antara 50-50 dengan The Attract. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu. Dan mulai waktu itu sampai sekarang, sebenarnya lagunya 50-50 yang Cupid ini bener-bener viral banget ya. Kalau mau di TikTok, di Short, di Reels, mungkin sekarang nggak terlalu naik banget, tapi lagunya ini masih sering dipakai di short form video. Ya, jadi sekitar 2 bulan yang lalu. Dan tentu The Attract yang dituntut itu merasa sangat dikhianati. Apalagi The Attract itu sudah menghabiskan uang senilai 8 miliar Korea won atau sekitar 80 miliar rupiah untuk mendebutkan dan juga mensukseskan grup yang bernama 50-50 ini. Udah gitu, 2 hari sebelumnya pada tanggal 17 Juni tahun 2023 itu ada satu hal lagi yang sangat mengecewakan, yaitu ada satu investor bernama Gyobo Mungo. Ini salah satu kayak perusahaan yang jual buku. Kayak Gramedianya Korea gitu, perusahaan yang besar juga. Nah, mereka itu pingin nyoba investasi di bidang industri musik. Dan pertama kalinya mereka itu nyoba investasi gitu. Nah, mereka ini pingin investasi di 50-50. Bukannya uangnya ini dimasukkan ke perusahaan yang bernama The Attract, tapi uangnya ini dikirimkan ke perusahaan bernama The Givers senilai 10 miliar Korea won alias 100 miliar rupiah. Jadi kondisinya itu sekarang kayak gini. John Hong Jun yang merupakan bos dari The Attract ini, dia udah menghabiskan uang 80 miliar untuk mendebutkan 50-50. Udah gitu, dia juga menggunakan banyak uang untuk membayar perusahaan outsource-nya yaitu The Givers. Ternyata pada tanggal 19 Juni ini 50-50 menuntut mereka untuk memutuskan hubungan kontrak, ditambah lagi dengan satu perusahaan yang menginvestasikan uang mereka di The Givers, bukan di The Attract. Apalagi uang yang digunakan oleh John Hong Jun alias The Attract untuk mendebutkan 50-50 ini, itu bukan cuma uang dari dirinya. Karena uangnya itu agak pas-pasan, dia juga menjual kayak jam pribadinya, mobilnya, dan bahkan minjem uang dari ibunya yang udah tua untuk menyukseskan debutnya 50-50 ini. Beberapa hari setelah itu, pada tanggal 23 Juni tahun 2023, muncullah satu berita yang bilang kalau 50-50 ini bakal diistirahatkan karena ada satu member yang kurang sehat. Tapi nggak disebut siapa dan juga penyakitnya apa. Dan 3 hari setelah itu, tanggal 26 Juni tahun 2023, barulah muncul berita yang bilang kalau yang sakit adalah Aran dan penyakit yang dia derita saat ini bernama kolesistitis. Ini adalah sebuah penyakit yang berhubungan dengan empedu. Oke? Tentunya mulai tanggal 19 sampai 26 ini orang-orang ini sangat mempertanyakan, loh, apa ya kok 50-50 ini nuntut The Attract? Loh, The Attract ini gimana sih kok membernya sendiri nuntut mereka? Orang-orang tentunya bertanya-tanya. Dan akhirnya 2 hari setelah itu 50-50 baru buka suara. Mereka bilang kalau mereka itu pingin memutuskan hubungan kontrak dengan 2 alasan ini. Pertama, karena member yang sakit dan juga nama penyakitnya ini dipublikasikan. Yang kedua, karena The Attract ini kurang transparan masalah laporan keuangan katanya. Masalahnya, poin pertama ini dipandang agak kurang masuk akal. Soalnya mereka nuntut tanggal 19,
Tapi masalah nama penyakit dan juga yang sakit siapa itu baru keluar tanggal 26. Kalau misalnya nama anak yang sakit sama nama penyakitnya ini dipublikasikan sebelum tanggal 19 masuk akal. Tapi karena ini diberitakannya loh setelah tanggal 19. Jadi ini dipandang kayak kurang masuk akal. Dan untuk alasan kedua, mereka bilang laporan keuangannya ini kan kurang transparan. Jadi 50-50 itu mempertanyakan, bener nggak sih uang 8M Korea Won itu bener-bener dipakai untuk kita? Jangan-jangan nggak dipakai buat kita yang disuruh nanggung ayo. Nah, untuk masalah ini, jadi lebih tepatnya gini, 8M itu yang digunakan The Attract, tapi yang ditanggung oleh 50-50 tentunya lebih dikit dari itu. The Attract ini kan perusahaan, mereka punya karyawan dan juga ada biaya tetap yang harus dibayarkan dan ini merupakan tanggungannya The Attract. Sedangkan 50-50 memang mereka juga harus menanggung biaya yang udah diinvestasikan kayak selama trainee mungkin mereka les bahasa Inggris, les vokal, les dance gitu itu memang harus ditanggung mereka. Tapi 8M ini secara keseluruhan enggak kayak totalnya yang harus ditanggungkan ke 50-50. Oke, udah gitu, masalah meminta laporan keuangan ini dipandang kayak terlalu dini. Mereka baru debut 7 bulan waktu itu udah minta laporan keuangan. Dan kemungkinan mereka udah profit itu hampir nggak ada, kayak belum balik modal gitu loh. Karena mayoritas grup-grup idol-idol di Korea itu untuk balik modal itu makan bertahun-tahun, bisa jadi 4 tahun. Memang ada yang kayak New Jeans dalam waktu 2 bulan udah balik modal. Tapi itu jarang banget gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok iso 4 tahun gitu, gimana ceritanya? Jadi gini, ketika seseorang ini masuk sebagai trainee, kalau mereka debut, semua biaya yang dimasukkan selama mereka trainee itu harus ditanggung kembali. Tapi kalau mereka nggak debut, ya udah, itu ruginya perusahaan gitu. Nah, kayak 50-50 ini kan mereka debut ya toh. Udah gitu, meskipun debut, kan banyak banget biayanya. Selama trainee mungkin mereka udah trainee bertahun-tahun. Udah gitu, mereka ini kan untuk bikin album mereka juga harus menghabiskan uang ya toh. Mungkin biaya album itu minimal kayak 1-5M Korea Won, sekitar 10-50 miliar rupiah. Nah, mungkin album pertama lumayan sukses, mereka menghasilkan 4M. Tapi album kedua ternyata nggak sukses, malah lebih minus lagi. Album ketiga mendingan hampir balik modal, ternyata nggak balik modal. Album keempat ternyata hancur lagi, nunggu album kelima. Kayak gitu itu yang bikin break even point-nya ataupun balik modalnya ini semakin lama. Memang bener lagunya 50-50 yang Cupid itu begitu trending di TikTok, di Reels, di Shorts. Tapi mereka itu masih 7 bulan. Jadi sebenarnya itu masih terlalu awal untuk memikirkan profit. Tapi benar sih, mereka ingin melihat laporan keuangan. Itu nggak salah. Sehingga Attract itu mulai mikir, entah ini kok mereka ini tiba-tiba bandel, ini kenapa ini? Jangan-jangan ada pihak lain yang ngajak mereka keluar dari sini, terus diajak masuk entertainment lain ini. Bisa jadi ada pihak lain ini. Nah, The Attract mulai mencurigai adanya pihak ketiga. Dan jujur, secara tidak langsung yang dicurigai adalah The Givers. Karena, seperti yang udah aku sampaikan tadi, yang menanggung semua biayanya, gaji The Givers itu The Attract. Tapi, kok ada perusahaan yang menginvestasikan 10M itu kok ke The Givers? Loh, kan seharusnya The Givers bilang, oh kalau mau investasi untuk 50-50 ke The Attract. Loh, kok diterima? Udah gitu, terjadilah insiden antara Warner Music Korea dengan The Attract. Jadi ada satu rekaman yang beredar, itu konteksnya kayak gini. Orang Warner Music Koreanya ini telepon dengan bosnya The Attract ataupun John Hong Jun. Warner Music Koreanya bilang, oh ya kemarin itu kita udah bilang ke An Song Il untuk buy out 50-50 di harga 20M ya. John Hong Jun jawab, hah? Buy out? Buy out itu apa ya? Warner Music Korea bilang, loh buyout itu ya kita ambil alih grupnya, labelnya jadi punya kita gitu. John Hong Jun bilang, loh saya nggak pernah ada dengar yang kayak gini, nggak ada diskusi kayak gini. Nah di sini Warner Music Korea jadi bingung, loh padahal kemarin kita udah bilang ke An Song Il loh. Kayak gitu, An Song Il itu bosnya The Givers. Sehingga bosnya The Attract ini jadi lebih curiga lagi dengan The Givers. Udah gitu, itu merupakan masa-masanya Warner Music internasional yang pusat ini mau investasi ke The Attract. Tapi Warner Music Korea yang ada di Korea sendiri pun mereka itu memang udah mau investasi gitu. Tapi mereka ini kontaknya sama The Givers. Dan The Givers, An Song Il ini bilang kalau oh ini bisa kamu beli di harga 200M. Nah, kesannya ada pembicaraan seperti itu. Sehingga Warner Music yang awalnya mau investasi 25M ini pun jadinya batal karena terkesan loh kok ada masalah ini. Dan di masa-masa ini pun 50-50 ini tidak melanjutkan aktivitasnya.
Jadi memang benar salah satu membernya sakit, tapi kalau mereka ini lagi naik kan sebenarnya masih bisa ya toh ke event ataupun melakukan acara-acara dengan 3 member dan bilang kalau salah satu member lainnya itu lagi sakit gitu. Tapi mereka ini beristirahat. Udah gitu kondisinya mereka ini nuntut The Attract. Jadi kondisinya kayak gini, The Attract ini dituntut uang udah minus 8M, salah satu member 50-50 ini ada yang sakit, sedangkan The Givers mereka ini udah menerima investasi 10M dari Gyobo dan hampir mendapatkan investasi tambahan senilai 20M dengan cara menjual 50-50 ke Warner Music Korea. Jadi terlihat The Attract sama 50-50 ini berantem, yang diuntungkan cuman The Givers saat ini. Dalam kondisi kayak gini, berita-berita ini terus berlanjut. Ini tak sampaikan dalam bentuk poin. 50-50 ini kecewa sama The Attract ataupun John Hong-jun karena memecat An Song-il. Padahal An Song-il ini udah membuat lagu yang begitu bagus yang menyukseskan mereka sebesar ini gitu. Untuk ini kurang tepat beritanya. Jadi An Song-il itu pernah menghubungi John Hong-jun di bulan Februari dan April. Dia sendiri yang bilang kalau dia itu pingin berhenti bekerja. Dan John Hong-jun yang mendengarkan itu, dia itu malah bilang, jangan, kita ini loh lagi sukses-suksesnya. Nanti di album yang ketiga, kamu bukan jadi outsource lagi, kamu jadi produser eksklusif, bonus juga kita kasih. John Hong-jun ini berusaha mempertahankan, sedangkan The Givers yang mau keluar. Dan hal ini terkesannya di 50-50 itu kayak, wah, John Hong-jun ini mau pecat An Song-il padahal lagu ciptaannya ini bagus. Lu jangan lu, lagunya lo bagus. Kayak gitu. Kedua, masalah hak milik lagu ataupun hak cipta lagu. Jadi The Givers ini kan merupakan perusahaan yang di-outsource oleh The Attract ya, atau semua digaji, semua ditanggung biayanya. Dan waktu mereka ini disuruh membuat lagu, The Givers ini ternyata beli lagu dari mahasiswa Sweden ya, atau senilai 9.000 won. Ini pun sebenarnya dibayarkan dari The Attract. Jadi The Attract bayar The Givers bayar mahasiswa itu. Tapi lagu ini didaftarkan di Korea atas nama An Song-il dan juga kepemilikannya 95% dan bahkan 100% atas nama An Song-il. Padahal ini lagu seharusnya merupakan kepemilikan The Attract. Ya bayangkan aja kamu misalnya punya karyawan, terus kamu bilang, aku mau beli mobil, bantuin ini ya, beliin ya, nanti uangnya tak kirimkan ke kamu gitu. Mobilnya udah dibeli, terus setelah dibawa ke sini, ternyata mobilnya ini dibeli atas nama dirinya. Dan itu yang terjadi di lagu Cupid ini. Dan sebenarnya John Hong-jun itu sadar akan hal ini dan pada tanggal 24 Februari dia itu pernah telepon ke An Song-il terus tanya, aku denger-denger kok katanya lagu Cupid ini didaftarkannya atas nama kamu sih 95% itu gimana ini ceritanya? An Song-il bilangnya gini, oh itu gini, saya kan produser lokal jadi itu saya daftarkan dulu biar cepat prosesnya, nanti 3 bulan lagi ganti kok ini namanya, tenang aja gitu. Nah bosnya The Attract bilang, oh gitu, oke, sorry, oke ya udah kayak gitu. Tapi hingga saat ini sepertinya kepemilikan lagu ini masih An Song-il. Dan bahkan meskipun ini lagu itu udah dibeli dari mahasiswa Sweden itu tadi ya, seharusnya ketika sebuah lagu ini didaftarkan, lagu pencipta aslinya itu tetap harus dituliskan seharusnya. Tapi nama mahasiswa ini sama sekali nggak dimasukkan, namanya sepenuhnya An Song-il aja. Ini juga merupakan salah satu penyalahgunaan, apa yang ngomongnya? Ya nggak tepat lah, kalau ini caranya nggak bener lah pokoknya. Ketiga, masalah trademark. Jadi kayak misalnya 50-50. Ini kan sebuah nama ataupun brand ya toh. Nah, The Attract itu udah mendaftarkan trademark 50-50 untuk nama girl group di Korea pada tanggal 15 Mei. Dan pada tanggal 15 Juni mereka itu baru mendaftarkan 50-50 untuk guna nama produk, nama barang, dan lain-lain. The Attract ini mendaftarkan 50-50 dalam tulisan alfabet FIFTY kayak gini. Oke, tadi udah aku bilang didaftarkannya tanggal 15 Juni tahun 2023. Dan biasanya setelah kita daftarkan ini makan waktu 3-4 hari untuk terupdate di sistemnya. Ini yang bikin para netizen Korea itu kesel. Ternyata pada tanggal 18 kan itu masih belum terupdate di sistemnya ya toh. Orang tua member 50-50 ini mereka itu pergi untuk mendaftarkan nama 50-50 untuk sebagai trademark mereka gitu.
Tapi bukan tulisan FIFTY, karena FIFTY ini kan udah didaftarkan tanggal 15 Mei yang lalu ya toh. Jadi tanggal 18 Juni ini mereka itu mendaftarkan 50-50 untuk guna barang ataupun produk gitu itu. Untungnya Attract itu udah daftarkan duluan pada tanggal 15. Cuman ini masih belum muncul di sistemnya. Dan mereka ngira, oh ini belum didaftarkan, ini kita aja yang daftarkan dulu gitu. Sehingga terkesan kayak orang tua para member ini berusaha mengambil alih kayak brandnya 50-50 dari Attract. Dan untuk mendaftarkan satu trademark itu biayanya 256.000 won. Orang tuanya ini mendaftarkan 50-50 untuk 60 kegunaan. Sehingga biaya yang mereka gunakan itu mencapai 15,36 juta Korea won. Tapi untungnya badan yang mengelola trademark ini mereka bilang kalau mau didaftarkan dalam alfabet ataupun tulisan Korea, kalau udah ada yang duluan itu nggak bisa didaftarkan lagi. Sehingga seharusnya yang didaftarkan orang tuanya member 50-50 ini hangus gitu aja, biaya 15,36 jutanya terbuang gitu aja seharusnya. Tapi netizen kan ngerasa, wah ini orang udah nuntut perusahaannya sendiri, udah gitu trademarknya pun mau diambil. Nah kesannya kayak gitu. Keempat, para member yang tidak aktif. Memang benar kalau kayak Aran sakit harus istirahat ya mau gimana. Tapi 3 member lainnya juga tidak mau aktif. Nah, ini yang bikin sedikit kecurigaan. Para member ini kan mau memutuskan hubungan kontrak eksklusif. Dan di kontraknya itu tertulis kalau kamu mau memecahkan hubungan kontrak ini, apalagi dari pihak artis yang mau memecahkan ini, kamu harus mengganti profit yang berhasil diraih di 1 bulan. Jadi misalnya 1 bulan terakhir ini ternyata mereka berhasil mendapatkan keuntungan 1M gitu ya. Artinya 1M ini dikali jumlah bulan yang sisa di masa kontrak itu. Kalau misalnya kontraknya masih sisa 5 tahun, berarti 1M kali 60 bulan. Jadi mereka harus mengkompensasi 60 miliar. Tapi kalau membernya ini nggak aktif gimana? Tentu nggak bakal ada profit. Sehingga jangan-jangan mereka ini nggak mau bayar kompensasi setelah memutuskan kontrak ini. Nah ini yang bikin orang-orang lebih kayak kok sampai segitunya sih gitu ke para member 50-50. Nah kelima, masalah uang yang diinvestasikan. Kemarin aku lihat ada yang komen kayak gini, orangnya kayak sebel banget gitu ya. Nah untuk ini tak jelaskan. Jadi Star Crew ini pernah diinvestasi sama perusahaan Korea yang bernama Interpark. Mereka ini menginvestasikan uang senilai 9M Korea won, oke? Dan ini diinvestasikannya itu bukan ke Star Crew, tapi lebih kayak, oke, aku mau investasi ke Jeonnongjun, oke, tak kasih ke perusahaan kamu yang ini ya, gitu. Oke, jadi Interpark investasiin uang 9M ke Jeonnongjun. Dan ini uang dikirimkan ke Attract dan digunakan untuk diinvestasikan di 50-50 ini. Jadi kalau dari komennya ini terkesan kayak ini jangan-jangan nanti 50-50 yang disuruh ganti sepenuhnya. Sama sekali nggak kayak gitu. Jadi Interpark sendiri mereka tahu kalau ini uang tak investasikan ke Jeonnongjun. Aku percayanya sama kamu gitu. Kamu mau debutin artis ini kayak itu terserah kamu. Dan mereka pun tahu kalau ini uang bakal digunakan untuk 50-50 juga dan mereka nggak merasa keberatan. Jadi misalnya ada investor investasiin di toko kamu. Terserah kamu mau gunakan untuk toko A ataupun toko B itu terserah. Tapi karyawan kamu yang bilang, loh, jangan-jangan uang investasiannya ini nanti dimasukkan toko kita, Pak, terus toko kita bangkrut. Ini jangan-jangan Bapak ngerugiin kita. Nah, kesannya kayak gitu. Yang investor juga oke, yang terima uang juga oke, tapi yang diinvestasi ngerasa kayak, jangan-jangan ini nanti dijadiin hutang kita. Jangan-jangan kita yang disuruh bayar. Ya tentunya 50-50 itu bertanggung jawab untuk hutang yang ada hubungannya sama mereka. Ya toh, kalau dilihat totalan, loh, yang ini nggak ada hubungannya sama kita kok, kita yang disuruh bayar. Ya itu salah. Tapi kalau dilihat, oh, ternyata habisnya kita 60M. Ya itu, tanggungan mereka. Ya toh. Jadi, lebih tepatnya gini, Jeonnongjun kan bilang kalau dia itu menghabiskan uang 8M Korea won. Lebih tepatnya, 6M yang perlu ditanggung 50-50, 2M-nya ini ya biaya perusahaan gitu. Nah, 6M-nya ini yang perlu ditanggung oleh 50-50 ya toh. Tapi saat ini member 50-50 itu minta kejelasan. Apa benar kita yang menggunakan 6 dari 9M ini? Coba tunjukkan keseluruhannya 9M. Kalau yang minta penjelasan itu investor, masuk akal. Tapi kalau membernya itu kayak gitu. Jadi itu sedikit penjelasan masalah hutang. Yang komen ini semoga nonton video ini.
Jadi karena 50-50 ini mulai naik, The Attract itu memutuskan untuk bikin tim marketing mereka sendiri di Attract. Sehingga pada tanggal 10 Mei 2023, John Hong Jun itu minta ke The Givers semua hal yang berhubungan sama 50-50 dioper ke kita ya gitu. Itu tanggal 10 Mei. Tapi mereka ini nggak oper-oper hingga tanggal 16 Juni tahun 2023. Setelah ini dioper dan saat The Attract itu login, ternyata isi email dan juga chatnya ini udah dihapus semua. Ditambah lagi, mereka ini udah hapus kayak 30 hari yang lalu. Udah gitu, yang udah dihapus lebih dari 25 hari, itu nggak bisa di-recover gitu. Tapi untungnya, pakai sistemnya Google apa itu, mereka berhasil recover. Dan di situ, The Attract ini menemukan beberapa email dan juga chattingan penting. Ada satu email tawaran dari perusahaan Jepang yang lumayan besar gitu. Mereka ingin menggunakan 50-50 sebagai brand ambassador dan juga mau diajak tour di Jepang gitu. Tapi The Givers bilang, oh kita saat ini nggak bisa, kayak ditolak gitu. Dan juga ternyata ada satu chattingan di aplikasi Slack antar karyawan The Givers gitu ya. Mereka itu pernah saling ngomong kayak gini, oh Pak Bos, ini sekarang filenya udah kita backup semua, drive-nya udah siap dihapus gitu. Jadi ini kita bom ya, bom gitu. Jadi karyawan The Givers, mereka itu sengaja menghapus isi chat dan juga isi email sebelum ini dikembalikan The Attract. Makanya waktu diminta tanggal 10 Mei, mereka itu nggak bisa langsung ngasih. Karena kalau dikasih waktu itu, takutnya ketahuan gitu. Udah gitu, ada satu chattingan lagi yang juga nggak kalah ngagetin, yaitu The Givers ini kontak sama satu perusahaan bernama Helix. Helix ini adalah perusahaan yang mempromosikan 50-50 di luar negeri. Ini Pak, surat kontrak antara Helix dengan 50-50 Pak gitu. Bosnya tanya, ini udah dipastikan belum? Nanti kalau misalnya 50-50 ganti entertainment, kontraknya masih bisa lanjutkan ini. Dari sini, ini juga mencurigakan loh. Kok mereka tanya masalah gantinya entertainment 50-50 itu kenapa? Kan ini punyanya Attract. Kok dia ikut-ikutan gini kayak seolah-olah mereka yang punya ini ada apa gitu. Dan udah gitu ini dihapus, jadi lebih mencurigakan lagi. Yang terakhir, An Song-il ini memasukkan informasi dirinya. Kalau dilihat di LinkedIn, dia itu pernah menuliskan kalau dia ini juga salah satu CEO di The Attract. Dan dia juga menuliskan kalau dia ini lulusan dari Jungang University. Padahal dia itu bukan lulusan situ. Padahal dia bukan CEO-nya The Attract. Dan juga ada riwayat kerja, ya bener, dia pernah kerja di perusahaan A gitu. Tapi ternyata nggak selama yang dia tuliskan di resumenya. Dan ketika ditanya, loh kok kamu memasukkan informasi ini gimana? The Givers bilangnya, oh kita salah nulis saja sih, nggak ada maksud lain. Yap, jadi kejadiannya kayak gitu. Makanya ini dibawa ke jalur hukum dan terkesan sih kayaknya agak susah ya untuk kembali lagi. Makanya banyak juga di Korea itu orang-orang yang bilang, sekalian aja 50-50 diganti semua membernya. Orang kita tuh taunya cuma lagunya, membernya diganti loh, nggak ada yang nyadar kok itu. Keluarkan aja, ganti aja member-member baru. Ya, bahkan ada yang bilang kayak gitu. Dan hari ini, tanggal 19 Agustus 2021, salah satu TV show Korea yang bernama Gegoshi Algoshipta itu bakal membahas lebih dalam lagi malam ini. Dan akhirnya pada tanggal 19, Gegoshi Algoshipta ditayangkan. Nggak cuma aku, cukup banyak netizen Korea, kayaknya hampir semua warga Korea itu benar-benar menunggu informasi baru dari Gegoshi Algoshipta. Karena selama ini ya, kalau misalnya ada kejadian pembunuhan ataupun kejadian kriminal, kadang polisi pun nggak berhasil mencari info lebih. Mereka ini berhasil mencari info lebih dalam lagi dan ini membantu investigasi polisi gitu. Biasanya itu segitunya gitu. Tapi entah kenapa di edisi yang kali ini, di tayangan yang masalah 50-50 ini, pembahasannya itu sangat tidak tajam dan sangat tidak jelas poin yang ingin dilontarkan. Tentu karena programnya itu 1 jam, nggak bisa tak rangkum dalam waktu 3 menit ataupun 2 menit gitu. Tapi kesannya lebih kayak gini, The Attract mereka itu melakukan judi menggunakan girl group. Mau sukses nggak sukses, uangnya dibakar. Nanti hutangnya sisa. Padahal kalau girl group ya, misalnya ada hutang, terus mereka keluar dari entertainment, mereka nggak nanggung apa-apa kan. Mereka kan nggak disuruh bayar meskipun mereka itu nantinya udah bukan artis. Enggak kan, yang nanggung kan perusahaan. Tapi mereka itu naruh The Attract seolah-olah mereka ini melakukan judi menggunakan
girl group. Kalau misalnya kayak gini, berarti semua entertainment di Korea itu apa? Melakukan judi ta. Itu kan bukan judi, itu kan kompetisi yang begitu sengit, dan karena saking sengitnya mereka itu perlu berlomba-lomba untuk menginvestasikan uang meskipun kemungkinannya kecil ya toh. Tapi bilangnya kayak Outright ini melakukan judi menggunakan girl group. Terus giliran The Givers, ada perwakilan dari The Givers keluar. Bahkan Han Song itu sempat keluar sebenarnya. Cuman dia itu waktu mau diwawancara bilang, oh saya habis ke dokter gigi hari ini nggak bisa ngomong, jadi saya diwakilkan ya gitu. Diwakilkan, waktu ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, orangnya bilang gini, oh maaf tapi saya kali ini nggak bisa memberikan jawaban yang resmi sebagai perwakilan The Givers, karena apapun jawaban yang saya berikan, kan pasti Anda nggak mau percaya. Lah kalau kamunya sendiri ngomong kayak gitu, siapa yang bisa percaya? Sedangkan pernyataan dari orang tua member ini juga sangat-sangat nggak jelas. Orang tua member itu bilang gini, wah bosnya The Outright itu sangat tidak baik. Itu orang, itu udah kayak setan. Masa saya harus mengirimkan anak saya kembali ke neraka? Saya tidak mau. Orang anak-anak saya itu loh begitu kelaparan, saya kasih makanan dilempar. Dan ternyata yang lempar pun sebenarnya bukan orang The Outright, tapi orang The Givers. Udah gitu, kayak narasumber di Gegosial Gosipta yang bilang kayak, ya saya melihat dietnya pun tergolong sangat ketat. Mereka bilang gitu. Nah, karena bilang kayak gitu, netizen Korea juga langsung nyari info. Benar nggak sih mereka itu dietnya ketat nggak? Ternyata muncullah foto-foto ini yang menunjukkan bahwa kayaknya Anda perlu diet kayak gini. Nah, mungkin di antara yang nonton video ini ya, di antara polo-polo teman-teman yang ada di Indonesia ada yang mikir, loh, tapi mereka ini loh sebenarnya nggak gemuk, kenapa harus diet? Tapi pekerjaan mereka itu idol, Rek. Sama kayak bodybuilder, mereka itu menurunkan lemak begitu rendah, itu nggak sehat sama sekali. Tapi itu adalah sebuah karir. Sama kayak dunia idol. Ini bukan masalah sehat atau gimana. Mereka itu berusaha menjadi seseorang yang enak dilihat dan juga idola gitu loh. Nggak semua orang bisa jadi idola itu. Dan untuk itu perjuangannya sangat tidak mudah. Nah, sama dengan itu, makanya idol-idol di Korea itu melakukan diet begitu ketat untuk bisa mendapatkan badan yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang gitu. Kalau misalnya semua orang bisa punya badan kayak idol, ya kita ngeliat idol nggak ngerasa kayak, wah keren ya, ya toh. Nah, sehingga ini kayak arahnya nggak jelas. The Outright dibilang gini, The Givers juga nggak diperjelas, nggak ditanyai dengan jelas. Pihak orang tua didengarkan, tapi pernyataan dari orang tua juga nggak jelas. Terus ada pernyataan-pernyataan lain kayak masalah trademark itu nggak ditanyakan ke The Givers. Jadi kayak nonton nggak nonton itu nggak ada bedanya. Dan bahkan yang lebih parah, dulu kan sempat ada keramaian tentang Omega X. Ini masih belum jelas, tapi ada rumor yang bilang bahwa Omega X itu juga salah satu kejadian yang idolnya ini dicuri. Jadi entertainmentnya ini emang dijebak agar idolnya ini bisa dicuri ke entertainment lain. Dan pihak tengahnya itu ada gitu. Jadi kayak 50-50 ini kejadiannya juga mirip. Ada orang ataupun pihak yang mau mencuri 50-50 dari The Outright. Dan diperkirakan pihak yang menjembatani adalah The Givers di sini. Tapi kalau misalnya follow pengen tahu lebih lanjut tentang Gegosial Gosipta, bener-bener pengen, mungkin tuliskan di komen. Kalau banyak yang mau, tak buatkan videonya. Oke, tapi tunggu karena perlu tak rapikan. Oke, polo, makasih udah nonton video kali ini. Semoga jadi jelas. Kalau jadi jelas, boleh di-share ke teman-teman yang masih belum paham. Oke, makasih polo udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.